Ya, rencananya hari ini akan digelar sidang pra-peradilan di 1 Juli. 1 Juli, yang sebelumnya memang sempat tertunda 1 pekan di Pengadilan Negeri Bandung. Kita akan membahas terkait bagaimana persiapannya pada pagi hari ini dan juga kita akan membahas bagaimana peluang dari Peggy Setiawan mungkin ya nanti dalam sidang pra-peradilan seperti ini. Kita sudah kehadiran narasumber Bapak Kudri Sitompul, pakar hukum pidana Universitas Indonesia. Selamat pagi Pak Kudri. Selamat pagi Pak Kudri. Assalamualaikum. Baik, sebelum ke Pak Kudri, kita akan ajak pemirsa untuk pantau dulu bagaimana persiapan langsung dari Pengadilan Negeri Bandung. Sudah ada rekan kami Leo Chandra. Leo, silakan informasinya. Ya, selamat pagi Kamarati, Fadil dan juga pemirsa TV One. Memang saat ini saya sudah berada di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, tepatnya di Marta Dinata, Bandung, Jawa Barat. Dan seperti yang terlihat saat ini posisi saya ini sudah berada di luar ruang 6 atau ruang Mujono yang akan dijadikan tempat sidang pra-peradilan untuk Peggy Setiawan pagi ini yang dijadwalkan pada pukul 9 pagi, di mana pagi ini juga akan hadir sebanyak 22 orang tim dari jajaran kuasa hukum Peggy Setiawan. Kemudian juga keluarga dari Peggy Setiawan ini juga dikonfirmasi hadir, yaitu Ibu Kartini dan juga adik Peggy Setiawan, yaitu Robi dan juga adiknya. Dan kemudian nantinya seperti yang terlihat Kamarati dan juga Fadil, bahwasannya nanti kursi ini akan ditaruh TV plasma, di mana memang kapasitas untuk di dalam ruang sidang ini memang sangat terbatas, mengingat bahwasannya pagi ini juga akan hadir dari tim kuasa hukum Polda Jawa Barat yang kemudian juga akan menyampaikan terkait dengan gugatan yang dilakukan oleh tim kuasa hukum. Dan tadi Kamarati dan juga Fadil, saya sempat berbincang dengan kuasa hukum Peggy Setiawan yang sejak pagi tadi juga sudah hadir, mengatakan bahwasannya memang untuk pada pagi ini mereka akan membacakan permohonan tuntutan atas kliennya, yaitu Peggy Setiawan, yang dimana memang diwakili oleh tim kuasa hukum. Dan nantinya juga tim kuasa hukum ini berharap bahwasannya dengan semua bukti yang mereka berikan kepada hakim dapat diterima dan Peggy agar bisa segera dibebaskan seperti harapan dari keluarganya juga. Begitu Kamarati, kami akan terus mengupdate terkait dengan pra-peradilan Peggy Setiawan pada pagi ini di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Kembali ke Anda di studio. Baik Leo Chandra, kita akan terus standby ya Leo ya, dan juga tim kita di sana, karena nanti kita juga akan mengcover ya dalam breaking news sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Saya ingin menyapa Pak Kudri terlebih dahulu. Pak Kudri, artinya kalau misalnya hari ini ya kita berharap ya hadir untuk bisa sidang pra-peradilan ini bisa berjalan. Tapi jikalau mengingat ini 1 Juli adalah hari Bayangkara juga begitu. Jika tidak hadir, ditinggal. Jadi sidang dilanjutkan. Kalau nantinya hari berikutnya hadir, dianggap acaranya itu akan diteruskan. Misalnya sekarang ini kan biasanya membacakan surat permohonan atau surat gugatan pra-peradilan. Besok menjawaban. Setelah itu langsung pembuktian ya, entah saksi, dokumen dan ini. Nah, kalau misalnya hari ini Polda tidak hadir, maka dia besok harus bukan membawa surat jawabannya gitu. Gitu. Jadi agendanya tetap dijalankan walaupun hari. Ya, tertunda hari. Jadi besok memang harus pihak kepolisian membawa begitu ya Polda Jawa Barat. Tapi nggak mungkin ditunda hari ini berarti ya Pak? Nggak ditunda. Kan begini, ini mesti diingat ya bahwa pra-peradilan itu peradilan cepat, ya kan. Dia itu makanya hakim tunggal dan dibatasi waktunya 7 hari. Nah, kelemahannya undang-undang itu tidak menentukan 7 hari itu apa, tapi kebiasaannya bahwa kalau ada hari libur maka tidak dianggap hari kerja dihitungnya ya? Hari kerja. Nah, itu juga tidak diatur apa konsekuensinya kalau misalnya hari pertama si termohon termohon pra-peradilan itu tidak hadir. Nah, di dalam undang-undang hanya dinyatakan 3 hari setelah berkas atau surat permohonan itu didaftarkan, maka pengadilan wajib menentukan harinya dan sudah menentukan siapa hakimnya. Cuman itu yang diatur. Selebihnya itu kan kebijakan dan praktek praktek terjadi yang di sehari-hari di pengadilan. Memang dalam perkara pra-peradilan kebanyakan tapi tidak semua, kebanyakan sidang pertama, bukan hari pertama, sidang pertama itu termohon tidak hadir, apalagi misalnya kepolisian. Karena kenapa? Ini kan surat permohonan itu diberikan 3 hari sebelum hari sidang. Nah, kita tahu bahwa yang memeriksa itu adalah bagian reserse.
Sedangkan yang maju ke pengadilan itu adalah tim bidang hukum kalau di Polda atau divisi hukum kalau di Mabes Polri. Jadi ini kan mereka yang mengaju ke pengadilan, mereka kan belum menjiwai. Jadi kan harus mendalami juga begitu ya. Mendalam dan menjiwai perkara, apalagi ini perkara berkas tebal kayak begitu. Dan selain tebal ini perkara kan sangat udah diperhatikan, ini kan sangat lama sudah ini ya. Jadi udah 8 tahun gitu. Jadi kan harus menyiapkan ini. Apalagi ya ini begini, pra-peradilan ini kan semuanya administrasi. Penyelidikan dan penyidikan itu dimasalahkan oleh si pemohon. Iya kan, dimasalahkan. Kalau misalnya salah administrasi, ya misalnya surat perintah penyidikannya atau surat dimulainya di pemberitahuannya terlambat dan itu gitu kan, ini dimasalahkan. Belum lagi apakah memang waktu ditangkap itu sudah memenuhi aturannya, surat panggilan dan kalau ditahan sudah cukup bukti atau belum, ya kan? Nah, yang menjadi masalah itu sekarang 2 alat bukti, karena menurut putusan Mahkamah Konstitusi orang mau ditetapkan menjadi tersangka harus ada minimal 2 alat bukti dan pernah diperiksa sebagai saksi. Jadi nggak langsung dia diperiksa dulu. Kalaupun hari itu mau dia ditahan, prosedurnya dia periksa dulu dia sebagai saksi, habis itu baru ditetapkan tersangka. Nah, jadi di sini ada. Tapi dia kan statusnya DPO, jadi nggak mungkin diperiksa dong. Nah, kalau DPO dulu pernah nggak? Dulunya itu 2016 itu pernah dipanggil. Ya kan itu harus ada pemanggilan sebelumnya. Pemanggilan 2 kali secara patut. Ya patut waktunya, prosedur administrasinya dan waktunya. Dan itu dulu pernah nggak dilakukan itu pemanggilan. Nah, setelah ada pemanggilan kan mesti didatangi, nggak otomatis gitu loh. Kan mesti didatangi gitu ya, dijemput. Tapi kalau misalnya ternyata ada pemanggilan tapi di tahun 2016 atau 2017, 2 pemanggilan di tahun 2024 sudah bisa langsung ditangkap, nggak apa-apa itu ya berarti, Kemungkinan Pak? Dalam kasus ini tidak. Atau harus dari jeda waktunya dibatasi? Keyakinan saya tidak, karena kalau pemanggilan itu disampaikan ke rumahnya, kan orang rumahnya tahu dong, iya kan, orang tuanya atau siapa. Kalaupun tidak dititipkan di di kelurahan atau di RT gitu. Tapi dalam hal peristiwa ini kan kita nggak pernah dengar bahwa pernah ini gitu ya, bahwa ada pemanggilan sebelumnya. Ada pemanggilan seperti itu. Pak Kudri, satu hal juga yang saya ingin coba. Sebetulnya bukan melepaskan agenda pra-peradilan ini, tapi kan kita beberapa hari lalu kita tahu kejaksaan ini kan mengembalikan berkas untuk dilengkapi. Itu maksudnya apa sih Pak? Karena kenapa saya mau tanya ini? Karena ada persepsi publik itu, ya gimana mau hadir tim hukumnya Polda ini, Jawa Barat. loh berkasnya aja dikembalikan. Nah, ini korelasinya ada atau enggak gitu loh. Nanti di segmen berikutnya kami akan